Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Febriani, NIM 230601883 dari Tadris Ilmu Pengetahuan Alam, tepatnya berada di 6C. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi atau topik tentang metabolisme mikroba. Nah, ini adalah topik yang menarik ya. Mari kita bahas. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu metabolisme. Jadi, metabolisme itu merupakan seluruh peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup, atau dapat juga diartikan sebagai serentetan reaksi kimia yang terjadi dalam sel hidup. Nah, dalam metabolisme ada dua fase, yaitu ada anabolisme dan juga katabolisme. Kita kupas satu-satu ya. Kita ke anabolisme terlebih dahulu. Pengertiannya, metabolisme itu merupakan penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Nah, ini bisa dilihat di gambar, ada ilustrasinya ya, teman-teman. Nah, pada peristiwa ini diperlukan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya atau energi kimia. Energi tersebut selanjutnya digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana tersebut menjadi senyawa yang lebih kompleks lagi. Jadi, dalam proses ini energi yang diperlukan tersebut tidak hilang, tetapi tersimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia pada senyawa kompleks yang terbentuk. Nah, energi yang digunakan dalam anabolisme dapat berupa energi cahaya atau yang lebih dikenal dengan fotosintesis ya teman-teman. Terus ada yang menggunakan energi kimia itu disebut atau dikenal dengan kemosintesis. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan katabolisme. Katabolisme itu apa? Katabolisme merupakan reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Jadi, katabolisme ini berkebalikan dengan anabolisme ya. Nah, fungsi reaksi katabolisme adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Nah, lanjut ya. Ini berikut ada tabel atau peta konsep yang membedakan antara anabolisme dan juga katabolisme. Bisa dilihat sendiri di sini. Yang sudah diterangkan tadi bahwa anabolisme itu misalnya pada proses kemosintesis atau fotosintesis ya. Nah, kalau pada fotosintesis ini terjadi reaksi terang dan juga reaksi gelap, kemudian akan terbentuk karbohidrat. Nah, itu contoh dari anabolisme. Nah, untuk katabolisme sendiri, contohnya terjadi pada karbohidrat, protein, dan juga lemak. Kalau karbohidrat itu akan mengalami respirasi secara aerobik dan juga anaerobik. Nah, sedangkan kalau protein atau lemak akan masuk ke siklus Krebs. Nah, baik kita lanjutkan. Nah, subbab yang kedua adalah produksi energi oleh mikroba. Nah, terlebih dahulu kita tahu kok kenapa ya mikroba itu memerlukan energi. Nah, alasan yang pertama adalah lihat satu, sintesa bagian sel atau dinding sel, membran sel, dan juga substansi sel lainnya. Yang kedua, sintesis enzim, asam nukleat, polisakarida, fosfolipid, atau komponen sel lainnya. Nah, yang ketiga, untuk mempertahankan kondisi sel dalam keadaan optimal dan memperbaiki bagian sel yang rusak. Terus yang keempat, untuk pertumbuhan dan perbanyakan. Yang kelima, penyerapan hara dan ekskresi senyawa yang tidak diperlukan atau waste produk. Nah, yang terakhir adalah untuk pergerakan atau motilitas ya. Nah, kita lanjut. Nah, dalam produksi energi oleh mikroba ini ada tiga produksi energi. Apa aja itu? Yang pertama ada respirasi. Nah, respirasi ini dibagi menjadi dua. Ada respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Nah, itu tipe ya, maaf ya, kurang A berarti ya. Nah, di respirasi anaerob ini atau bisa juga dikenal dengan nama fermentasi ya, nama lainnya. Nah, yang ketiga kita bahas tentang fotosintesis. Oke, langsung ke yang respirasi terlebih dahulu ya. Respirasi itu merupakan proses disimilasi atau proses penguraian zat yang membebaskan energi kimia yang tersimpan dalam suatu senyawa organik.
Dalam proses ini terjadi pembongkaran suatu zat makanan sehingga menghasilkan energi yang diperlukan oleh organisme tersebut. Saat molekul terurai menjadi molekul yang lebih kecil, terjadi pelepasan energi. Reaksinya disebut dengan eksorgenik. Respirasi merupakan salah satu reaksi katabolik ya teman-teman. Nah, berdasarkan kebutuhannya terhadap oksigen bebas, respirasi dibedakan atas dua macam. Tadi sudah ada respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Terlebih dahulu kita bahas mengenai respirasi aerob dulu. Respirasi aerob yaitu respirasi yang membutuhkan oksigen bebas. Pada proses ini, oksigen merupakan senyawa penerima hidrogen akhir. Nah, ada beberapa tahapan nih yang dilalui oleh respirasi aerob. Ada 4 tahapan, teman-teman. Yang pertama ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif asam pirufat, lalu ada siklus Krebs atau daur asam sitrat, dan juga transport elektron. Nah, kita bahas satu-satu ya, mendetail satu-satu. Yang pertama kita bahas mengenai glikolisis. Nah, glikolisis ini ada beberapa tahapan, ada 10 tahapan. Yang pertama teman-teman, ada 10 tahapan. Yang pertama bisa dilihat di ilustrasi ya. Glukosa yang masuk ke dalam sel mengalami fosfolirasi dengan bantuan enzim heksokinase dan menghasilkan glukosa 6-fosfat. Nah, untuk keperluan ini ATP diubah menjadi ADP agar diperoleh energi. Ini ya teman-teman, itu ATP yang merah terus ADP yang biru. Oke. Masuk ke tahap yang kedua adalah glukosa 6-fosfat diubah oleh enzim fosfoglukoisemerase menjadi bentuk isomernya berupa fruktosa 6-fosfat. Kemudian masuk ke tahap 3 dengan menggunakan energi hasil perubahan ATP menjadi ADP, fruktosa 6-fosfat diubah oleh enzim fosfofruktokinase menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, yang keempat adalah tahap 4 energi aldolase mengubah fruktase 1,6 bifosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehida fosfat. Nah, tahap yang kelima terjadi perubahan reaksi bolak-balik antara dihidroksi aseton fosfat dengan gliseraldehid fosfat sehingga akhirnya akan hanya gliseraldehid fosfat saja yang digunakan untuk reaksi berikutnya. Tahap selanjutnya, tahap ketujuh adalah terjadi perubahan dari 1,3 bifosgliserat menjadi 3 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserokinase. Lanjut, tahap ke-8 terjadi perubahan lagi oleh 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat karena enzim fosfogliseromutase memindahkan glufofatnya. Kemudian tahap 9 adalah terjadi pembentukan fosfoenol pirufat atau biasa dikenal dengan PEP ya, dan juga 2 fosfogliserat dan dengan bantuan enzim enolase. Sekaligus juga terjadi pembentukan 2 molekul air. Nah, tahapan yang terakhir adalah terjadi perubahan fosfoenol tadi atau PEP tadi menjadi asam pirufat dengan enzim pirufat kinase serta menjadi pembentukan 2 molekul ATP. Nah, sehingga hasil akhirnya yang didapat adalah dari proses glikolisis akan dihasilkan 2 molekul asam pirufat yang berkarbon 3, 2 ATP dan 2 NADH dari setiap perubahan satu molekul glukosanya. Nah, itu tahap dari glikolisis. Selanjutnya kita bahas tentang dekarboksilasi oksidatif asam pirufat ya. Nah, di sini dekarboksilasi oksidasi asam pirufat berlangsung di dalam mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus Krebs. Dari peristiwa ini terjadi perubahan asam pirufat menjadi molekul asetil-CoA. Asetil-CoA merupakan senyawa berkarbon 2, dan 2 peristiwa ini juga dihasilkan 1 molekul NADH untuk setiap pengubahan molekul asam pirufat menjadi asam asetil-CoA. Nah, itu untuk tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga dari proses
respirasi aerob ini ada siklus Krebs ya, atau daur asam sitrat. Nah, siklus Krebs dalam organisme berlangsung pada 2 tahapan berikutnya, yaitu siklus Krebs dan transport elektron. Pada organisme eukariotik, peristiwa ini berlangsung pada matriks dalam mitokondria, sedangkan pada prokariotik berlangsung dalam sitoplasma. Jadi berbeda ya. Tahapan siklus Krebs ada beberapa tahapan ini, teman-teman. Yang pertama adalah asam pirufat dari proses glikolisis selanjutnya masuk ke siklus Krebs setelah bereaksi dengan NAD+. Kemudian tahapan yang kedua adalah reaksi antara asetil-CoA atau 2 karbon tadi dengan asam aksoloasetat 4C dan terbentuk asam sitrat 6C. Dalam peristiwa ini CoA dibebaskan kembali. Selanjutnya asam sitrat atau 6C dengan NAD+ membentuk asam alfa-kotoglutarat atau 5C dengan membebaskan CO2. Peristiwa ini agak kompleks, yaitu pembentukan asam suksinat 4C setelah bereaksi dengan NADA+ dengan membebaskan NADH, CO2 dan menghasilkan ATP setelah bereaksi dengan ADP dan asam fosfat anorganik. Nah, 2 tahapan terakhir yaitu adalah yang kelima, asam suksinat yang terbentuk kemudian bereaksi dengan FAD dan membentuk asam malat dengan membebaskan VADH2. Nah, untuk yang terakhir tahapannya adalah asam malat atau 4C kemudian bereaksi dengan NAD+ dan membentuk asam oksaloasetat atau 4C dengan membebaskan NADH. Karena asam oksaloasetat akan kembali dengan asetil-CoA seperti langkah yang kedua tadi ya. Nah, untuk tahapan yang terakhir adalah transport elektron. Transport elektron ini pada dasarnya merupakan peristiwa pemindahan elektron. Elektron tersebut berasal dari NADH dan juga FADH dari suatu substrat ke substrat lain secara berantai disertai pembentukan ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif merupakan proses penambahan gugus fosfat anorganik ke molekul ADP. Dalam transfer elektron, yang menjadi penerima elektron terakhir adalah oksigen, sehingga pada akhir peristiwa ini terbentuk ONADH dan FADH. Dalam transport elektron berfungsi sebagai senyawa paradoksi yang menghasilkan ion hidrogen. Nah, setiap molekul NADH yang memasuki rantai transport elektron akan menghasilkan 3 molekul ATP, dan setiap molekul FAD akan menghasilkan 2 molekul ATP. Nah, itu dari tahap-tahapan respirasi anaerob. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai respirasi anaerob ya teman-teman. Langsung saja. Respirasi anaerob atau bisa juga disebut fermentasi. Ini merupakan proses pembebasan energi tanpa oksigen. Nah, ciri-cirinya itu ada beberapa ini teman-teman. Yang pertama adalah terjadi pada organisme yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Yang kedua, terjadi proses glikolisis. Yang ketiga, tidak terjadi penyaluran elektron ke siklus Krebs dan transport elektron. Yang keempat, energi atau ATP yang terbentuk lebih sedikit jika dibandingkan dengan respirasi aerob tadi. Nah, ada ciri-ciri lagi, ada 2 lagi ya teman-teman. Yang kelima adalah menghasilkan produk berupa asam-asam organik, alkohol, dan juga gas. Yang keenam, organisme anaerob juga menghasilkan energi, yaitu melalui reaksi-reaksi yang disebut fermentasi yang menggunakan bahan organik sebagai donor dan aseptor elektron. Nah, di sini ada beberapa jalur fermentasi. Yang pertama adalah, contohnya adalah fermentasi asam homolaktat yang dilakukan oleh bakteri Streptococcus dan juga Lactobacillus. Nah, ada beberapa lagi. Yang kedua ada fermentasi alkohol yang dilakukan oleh yeast. Yang C, fermentasi asam campuran yang dilakukan oleh Escherichia coli dan beberapa bakteri enterik lainnya. Yang D, fermentasi
butilen glikol dilakukan oleh Enterobacter, Pseudomonas, dan juga Bacillus. Nah, ada juga fermentasi asam propionate yang dilakukan oleh Propionacterium dan juga Veillonella. Nah, ada juga fermentasi asam biturat. Ini butanol dan juga aseton. Ya, bakteri yang melakukan fermentasi disebut dengan Clostridium. Nah, ini adalah subbab yang terakhir, yaitu fotosintesis. Fotosintesis merupakan suatu proses kimia yang pembentukan zat makanan karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Selain tumbuhan berklorofil, makhluk hidup non-klorofil lain yang berfotosintesis adalah alga dan beberapa jenis bakteri. Organisme ini berfotosintesis dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta bantuan energi cahaya matahari. Nah, di sini ada 2 jenis. Nah, ini yang terjadi pada alga, tumbuhan, dan beberapa prokaryotik. Terjadi atas 2 reaksi utama, yaitu reaksi terang atau photosphorylation, dan yang kedua adalah reaksi gelap, atau fiksasi karbon dioksida. Nah, ini kalau pada bakteri juga ada dibedakan menjadi 2. Ada anoksigenik dan oksigenik fotosintesis. Nah, itu kalau untuk yang pada beberapa bakteri. Nah, kita bahas pertama dulu. Ini pada alga, tumbuhan, dan beberapa prokaryotik ada reaksi terang dan juga reaksi gelap. Nah, yang pertama adalah reaksi terang atau photophosphorylation. Nah, ini merupakan pada reaksi terang, cahaya mengenai klorofil A yang menyebabkan elektron tereksitasi sehingga mempunyai energi lebih tinggi. Dalam satu rangkaian reaksi kimia, energi tersebut akan diubah menjadi ATP dan juga NADPH. Air akan terurai dan melepaskan oksigen sebagai satu produk reaksi. ATP dan NADPH akan digunakan untuk membuat karbohidrat pada reaksi gelap. Nah, untuk selanjutnya kita bahas tentang ini ada ilustrasinya mengenai proses reaksi terang. Bisa dilihat teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas tentang reaksi gelap atau fiksasi karbon dioksida. Fiksasi karbon dikenal sebagai reaksi gelap. 6 molekul gas asam arang masuk ke dalam sel melalui stomata dan akan diikat oleh ribulosa bifosfat atau RUBB. RUBB ini merupakan suatu senyawa berkarbon 5 yang akan diubah menjadi satu molekul gula. Peristiwa ini terjadi dalam stroma dan telah diperkenalkan oleh Melvin Calvin, sehingga selanjutnya dikenal dengan siklus Calvin. Bisa dilihat di gambar ini ya teman-teman, ilustrasinya. Oke, kita lanjut ke fotosintesis yang pada bakteri tadi dibedakan menjadi 2. Ada anoksigenik fotosintesis dan juga oksigenik fotosintesis. Anoksigenik fotosintesis ini yaitu proses fotosintesis yang tidak menghasilkan O2 dan H2S berperan sebagai donor elektron. Anoksigenik fotosintesis ditemukan pada contohnya 4 itu green sulfur bakteri, green non-sulfur bakteri, contohnya itu Chloroflexus, purple sulfur bakteri atau Chromatium, terus ada purple non-sulfur bakteria, itu pada Rhodobacteria. Kemudian ada oksigenik fotosintesis. Proses fotosintesis yang menghasilkan O2 dan H2S berperan sebagai donor elektron ditemukan pada Cyanobacteria atau blue-green alga dan organisme eukaritik yang memiliki kloroplas. Ini contohnya ada alga hijau biru. Nah, donor elektron adalah H2O. Ini teroksidasi membentuk O2 melalui 2 fotosistem yaitu PSI dan PSIE. Fungsi umum menghasilkan NADPH dan ATP untuk fiksasi karbon. Nah, itu merupakan pembahasan yang terakhir dari subbab
metabolisme mikroba. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.